Selamat pagi anak-anak kelas 6 yang ada di rumah. Jumpa lagi kami di pagi hari ini dalam channel pembelajaran kita Marmit 2020. Apa kabar kalian di pagi ini? Tentu kalian sehat, bukan? Ibu harap kalian senantiasa dapat semangat walaupun kalian tetap belajar di rumah. Nah, anak-anak, di pagi hari ini kita akan sama-sama belajar pembelajaran tematik untuk kelas 6, tema 3, toko dan penemuannya, subtema 2, penemuan dan manfaatnya, pembelajaran yang kedua. Adapun tujuan pembelajaran di pagi hari ini sebagai berikut. 1. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi contoh kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan makna kewajiban, contoh kewajiban, dan hal-hal yang dilakukan supaya dapat menjalankan dengan baik dan terinci. 3. Setelah berlatih, siswa mampu mengidentifikasi interval nada lagu Maryam Tomong dengan benar. 4. Setelah berlatih, siswa mampu menyanyikan lagu Maryam Tomong sesuai dengan interval nada dengan tepat. Nah, anak-anak sekalian, kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Kita lihat bahwa penggunaan hak itu harus seimbang dengan pelaksanaan kewajiban. Misalnya, kita berhak menggunakan lampu, namun kita juga berkewajiban dalam menghemat dan penggunaannya. Nah, anak-anak sekalian, kewajiban adalah suatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, kita sama-sama lihat kewajiban yang ada di rumah. Yang pertama adalah menghormati orang tua. Yang kedua adalah merapikan mainan setelah selesai bermain. Ini nampak di gambar ini adalah seorang anak yang setelah selesai dia bermain, dia merapikan mainannya dan memasukkan di dalam suatu tempat untuk disimpan. Nanti setelah besok kalau bermain lagi baru dikeluarkan lagi. Yang berikut, membersihkan rumah. Nah, ini juga salah satu contoh dari kewajiban kita ketika kita menggunakan alat-alat elektronik, misalnya televisi. Setelah kita selesai menonton, kita harus mematikan. Begitu juga lampu. Setelah kita Misalnya, ketika kita tidak memakainya lagi, berarti kita harus mematikan lampu tersebut. Yang berikut, kewajiban kita membersihkan atau merapikan tempat tidur setelah kita bangun pagi. Jadi anak-anak sekalian diharapkan ketika kalian bangun pagi, sebelum kalian meninggalkan tempat tidur kalian, hendaklah kalian merapikan dulu tempat tidur kalian. Karena itu merupakan salah satu kewajiban yang harus kalian lakukan. Yang berikut, kewajiban anak di sekolah. Yang pertama kita lihat adalah datang tepat waktu.
Kita lihat di sini ketika datang tepat waktu berarti disambut dengan baik oleh guru yang ada, guru kelas. Yang berikut berkewajiban untuk belajar, menerima pelajaran, belajar. Yang berikut membaca buku di perpustakaan dengan tertib. Contoh yang berikut, salah satu kewajiban anak di sekolah yaitu melaksanakan tugas piket. Ini adalah gambar yang menunjukkan anak-anak sementara melakukan tugas piket. Yang berikut kewajiban anak di masyarakat. Kewajiban anak di masyarakat yaitu menjaga fasilitas umum. Di sini kita lihat bahwa yang ada pada gambar adalah gambar dari telepon umum. Yang mana kita lihat kalian harus berkewajiban untuk menjaga fasilitas ini. Dalam arti bahwa kita tidak boleh mencoret-coret bagian yang ada pada telepon ini atau kita tidak boleh merusakkan dia. Tetapi kita berkewajiban untuk menjaga fasilitas umum tersebut. Yang berikut, tugas yang berikut yaitu ikut bekerja bakti untuk membersihkan lingkungan. Nah, yang ini nampak ada 2 orang anak yang berada di dalam angkot. Ya, ini menunjukkan bahwa kewajiban kita dalam menggunakan fasilitas umum. Yang berikut adalah kita lihat seorang anak yang membuang sampah pada tempatnya. Dengan demikian kita berkewajiban untuk senantiasa membuang sampah pada tempat sampah. Saya perlu ingatkan kalian bahwa ketika kalian memakan jajanan, setelah selesai bungkusannya yang berupa plastik atau kertas, jangan kalian buang saja di mana tempat saja, akhirnya nanti berserakan sampah di mana-mana. Tetapi berusahalah buang sampah pada tempatnya, seperti pada gambar ini. Yang berikut adalah menjaga jam belajar masyarakat. Dengan demikian kita lihat jam belajar yang ditunjukkan di sini. Nah, anak-anak sekalian, tahukah kamu siapakah penemu jam? Apa manfaatnya? Apa manfaat dari temuan untuk kehidupan sehari-hari? Nah, penemuan jam mekanik. Pada tahun 1430, masyarakat Eropa mengenal jam menggunakan pegas. Maka pada tahun 1656 terjadi perkembangan yang pesat dengan ditemukannya jam lonceng. Pada jam ini sudah terdapat jarum penunjuk menit. Pada tahun 1920, ditemukanlah suatu jam saku dan kemudian ditemukan jam tangan.
Nah, anak-anak sekalian, manusia terus melakukan inovasi untuk memiliki petunjuk waktu yang semakin tepat dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pribadi. Sekarang teknologi jam sudah jauh berkembang. Selain jam mekanik, ada pula jam elektronik, contohnya jam digital. Manusia kemudian dapat menggunakan berbagai pilihan teknologi petunjuk waktu sebagai pedoman waktu pribadi dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, anak-anak sekalian, mengapa penemuan jam berkembang dari waktu ke waktu? Kita lihat bahwa karena jam merupakan patokan waktu, sehingga terus berkembang agar mampu menunjukkan waktu yang tepat dan akurat. Apakah manfaat jam dalam kehidupan sehari-hari? Kita lihat bahwa jam sebagai penunjuk waktu. Jam adalah pengukur waktu yang sangat erat dalam kehidupan manusia. Dengan adanya jam, kita dapat menentukan waktu untuk melakukan aktivitas. Dengan mengatur waktu yang baik, kita menjadi pribadi yang disiplin waktu. Siti juga berusaha menjadi pribadi yang disiplin waktu. Ayo kita simak cerita Siti berikut ini. Jam membantu Siti tepat waktu. Siti selalu menggunakan jam untuk mengatur kegiatannya sehari-hari. Siti bangun pukul 5.00. Setelah ibadah dan mandi, Siti sarapan pagi. Siti berangkat sekolah pukul 6.00. Siti berangkat sekolah dengan berjalan kaki karena jarak rumahnya tidak terlalu jauh. Siti menempuh perjalanan selama 20 menit. Bel masuk sekolah pukul 6.45. Siti hampir tidak pernah terlambat untuk datang ke sekolah. Ia berusaha untuk disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Siti pulang sekolah pukul 14.00 atau pukul 2 siang. Ia langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Siti istirahat. Pukul 4.00 Siti mandi. Setelah ibadah dan makan malam, Siti pun belajar. Ia belajar pukul 19.00 sampai 20.30. Ia mengerjakan PR, belajar untuk materi esok, atau belajar untuk mempersiapkan tes. Siti juga mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu. Siti melakukan kegiatan sehari-hari dengan teratur. Ia belajar menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Nah, anak-anak sekalian, berdasarkan bacaan di atas, kita lihat hal baik apa saja yang sudah dilakukan Siti. Hal baik yang dilakukan Siti adalah Siti sangat menghargai waktu. Yang berikut, apakah Siti mengatur waktunya dengan teratur? Ya, Siti mengatur waktu dengan sangat teratur. Yang ketiga, mengapa Siti mengatur waktunya dengan teratur? Karena ingin menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Apa manfaat yang Siti dapatkan ketika ia mengatur waktunya dengan teratur? Ia tidak pernah datang terlambat ke sekolah maupun tugasnya sehingga nilainya bagus. Menurutmu, apakah Siti adalah pelajar yang baik? Ya, Siti adalah pelajar yang baik. Ia telah melaksanakan kewajibannya dengan baik dan teratur. Yang keenam, apakah Siti melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar? Mengapa? Ya, karena hal ini wajib demi mencapai cita-citanya. Contohnya, mengerjakan PR, belajar untuk materi besok, atau belajar untuk persiapan tes, serta mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu.
Nah, anak-anak sekalian, pada pembelajaran yang lalu, kita telah belajar tentang interval nada. Interval nada adalah jarak antara nada. Nah, kita berbicara tentang interval nada, kita berbicara tentang tangga nada. Nah, kita lihat tangga nada dibagi atas dua, yaitu tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang terdiri atas 7 buah nada yang memiliki jarak 1,5. Nah, inilah tangga nada pentatonis, yang mana tangga nada yang berjarak 1,5. Nah, anak-anak sekalian, kalian diminta untuk senantiasa berlatih lagu Maryam Tomong. Dengan demikian, bagi yang belum mengirimkan tugasnya untuk menyanyikan lagu Maryam Tomong dengan notasi angka, silakan kalian berusaha untuk dapat mengirimnya tugas tersebut untuk saya. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita di pagi hari ini. Ibu harap kalian senantiasa dapat menyimak apa yang saya sampaikan dan kalian akan menyelesaikan tugas-tugas yang akan diberikan. Sebagai berikut untuk muatan PKN, kalian lihat di sini, kalian akan menuliskan di dalam tabel yang ada. Di sini ada tabel yang menunjukkan datang ke sekolah tepat waktu dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Ini kalian diminta untuk menjawab apakah kedua hal ini termasuk kewajiban ataukah bukan. Nah, kalau termasuk kewajiban, apa dampak ketika tidak melakukan dan siapa saja yang dirugikan? Kalian akan menjawabnya di dalam tabel tersebut. Kemudian kalian akan menuliskan masing-masing 3 contoh kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Untuk muatan SBDP, kalian akan menuliskan atau mengerjakan soal-soal berikut ini. Nah, anak-anak sekalian, sampai di sini pertemuan kita untuk hari ini. Ibu harap kalian senantiasa dapat melaksanakan tugas kalian dengan penuh rasa tanggung jawab, agar senantiasa kalian dapat menjadi anak yang baik dan cita-cita kalian senantiasa akan tercapai. Sampai di sini pertemuan kita. Selamat pagi, shalom.